Keangkuhan Shena seketika hancur berkeping-keping saat pria yang ia maki dan ia injak harga dirinya di depan umum justru muncul sebagai sosok penyelamat di titik terendah hidupnya. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik jaket pengantar barang yang lusuh itu tersimpan kekuasaan raksasa yang mampu mengguncang dunia bisnis internasional dalam sekejap mata. Bima, sang raja bisnis yang menyamar, kini memegang kendali penuh atas nasib keluarga Shena yang sedang berada di amban kehancuran total akibat pengkhianatan internal. Akankah Bima menggunakan kekuatannya untuk membalas setiap tetes air mata penghinaan yang pernah ia terima? Ataukah ia justru akan menjadi pelindung bagi wanita yang pernah sangat membencinya? Ketegangan semakin memuncak saat rahasia demi rahasia mulai terkuak, membawa penonton pada sebuah perjalanan emosional tentang penebusan dosa dan cinta yang tumbuh dari tempat yang paling mustahil. Wah, seru sekali ya perjalanan cinta dan takdir antara Shena dan Bima ini. Kira-kira kalian yang sedang menonton kisah ini berasal dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Pagi itu, Jakarta menyambut dengan udara gerah yang menyesakkan. Namun, Bima tetap mengayuh sepeda motor tuanya dengan tenang di antara deretan mobil mewah yang mengular di kawasan pusat bisnis. Mengenakan jaket yang warnanya sudah memudar dan helm dengan kaca yang sedikit retak, ia tampak seperti noktah kecil yang tak berarti di tengah kemegahan gedung pencakar langit. Bagi Bima, setiap aspal yang ia lalui adalah perjuangan untuk tetap tegak di atas prinsipnya sendiri, meski dunia terus mencoba merundungnya dengan kemiskinan. Hari ini ia membawa beberapa paket dokumen penting yang harus segera sampai ke alamat tujuan. Sebuah rutinitas yang ia jalani dengan penuh ketelitian, tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang peluh yang membasahi bajunya. Baginya, kesederhanaan bukanlah sebuah aib, melainkan jubah pelindung dari keserakahan dunia yang seringkali melupakan nurani. Di sisi lain kota, sebuah mobil sport merah menyala melaju dengan angkuh, membelah kemacetan seolah jalanan adalah milik pribadi. Di balik kemudi, Shena menatap jam tangan berliannya dengan raut wajah penuh kekesalan. Ia sudah terlambat untuk pertemuan penting dengan desainer ternama. Bagi Shena, waktu adalah uang, dan status adalah segalanya. Ia tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa harga diri seseorang dapat diukur dari merek sepatu yang mereka kenakan, atau jumlah nol di saldo rekening mereka. Rasa hampa yang sesekali muncul di hatinya selalu ia bungsu dengan kemewahan baru, tanpa menyadari bahwa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh benda mati. Keadaan berubah dalam sekejap ketika sebuah belokan tajam mempertemukan dua dunia yang sangat berbeda ini. Akibat terburu-buru, Shena membelokkan mobilnya terlalu lebar tanpa menyalakan lampu isyarat, menyenggol motor Bima hingga pemuda itu terhuyung dan jatuh ke pinggir trotoar. Bima segera bangkit, mengabaikan luka lecet di lengannya demi memastikan dokumen di tasnya tetap aman. Namun, alih-alih permintaan maaf, yang ia dapatkan adalah tatapan jijik dari Shena yang baru saja turun dari mobilnya. Shena melihat Bima dengan pandangan merendahkan, seolah pemuda itu adalah noda yang mengotori pemandangan indahnya, tanpa menyadari bahwa pria bersahaja di depannya adalah sosok yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pandangan merendahkan itu tidak membuat Bima gentar. Ia justru berdiri dengan tegap sembari membersihkan debu yang menempel pada celana kainnya yang mulai menipis di bagian lutut. Di hadapannya, Shena berdiri dengan berkacak pinggang, jemarinya yang lentik dengan kuku berhias kuteks mahal menunjuk-nunjuk ke arah bumper mobilnya yang tergores tipis. Baginya, goresan itu adalah bencana besar yang merusak kesempurnaan harinya. Jauh lebih penting dibandingkan keselamatan nyawa pengendara motor yang baru saja ia celakai. Ia mendengus kasar, mengeluarkan dompet kulit dari tas bermereknya, lalu mengambil beberapa lembar uang kertas pecahan besar dan melemparkannya begitu saja ke arah dada Bima. Baginya, uang adalah bahasa universal untuk menyelesaikan segala urusan dengan orang-orang yang ia anggap berada di kelas bawah. Uang-uang itu jatuh berserakan di atas aspal yang panas, namun Bima tidak bergerak sedikit pun untuk memungutnya. Ia hanya menatap lembaran kertas itu dengan senyum tipis yang sulit diartikan.
sebuah ketenangan yang justru membuat Shena merasa semakin tersinggung. Biasanya, orang-orang akan berebut mengambil pemberiannya, namun pria ini malah menatapnya dengan binar mata penuh belas kasihan. Seolah-olah justru Shena lah yang sedang kekurangan sesuatu. Bima kemudian memungut helmnya yang tergeletak, lalu berkata dengan nada suara yang rendah, namun sangat berwibawa, bahwa integritas tidak bisa diberi dengan recehan untuk menutupi kesalahan. Kata-kata itu meluncur begitu tenang, namun mampu menembus pertahanan ego Shena yang selama ini membatu. Shena terpaku sejenak, merasa ada sesuatu yang aneh bergejolak di dalam dadanya. Sebuah rasa malu yang selama ini asing baginya. Namun, rasa angkuh segera mengambil alih kembali saat ia melihat kerumunan orang mulai memperhatikan mereka. Dengan langkah cepat, ia kembali masuk ke dalam mobil sportnya dan memacu mesin dengan raungan keras, meninggalkan kepulan asap yang menyelimuti sosok Bima. Di dalam kabin yang sejuk, jantung Shena berdegup kencang bukan karena amarah, melainkan karena ia tidak bisa melupakan bagaimana pria asing itu menatap langsung ke matanya tanpa rasa takut sedikit pun. Sementara itu, Bima kembali menghidupkan motornya, melanjutkan perjalanan dengan memar di bahu yang tak sebanding dengan rasa sesak melihat seseorang yang begitu miskin nurani di tengah limpahan materi. Kepulan asap knalpot itu perlahan menghilang, namun sisa aroma ketegangan masih tertinggal di udara saat Bima memacu motornya menuju gedung tua di pinggiran kota. Di sana, sebuah panti asuhan kecil berdiri dengan cat dinding yang mengelupas, tempat ia menghabiskan waktu luangnya untuk membantu anak-anak yang tak memiliki siapapun. Setiap kali ia berada di lingkungan ini, rasa lelah dan penghinaan yang baru saja ia terima seolah menguap begitu saja, digantikan oleh tawa polos jiwa-jiwa kecil yang tidak peduli pada status sosial. Bima duduk di teras, memperhatikan anak-anak itu belajar dengan fasilitas seadanya, sementara pikirannya sesekali melayang pada pertemuan singkat yang penuh arogansi tadi. Ia bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak, namun merasa begitu kurang, sehingga harus menginjak martabat orang lain untuk merasa berkuasa. Sementara itu, Shena telah sampai di penthouse mewahnya yang terletak di lantai paling atas sebuah apartemen eksklusif. Ruangan itu dipenuhi dengan furnitur kelas dunia dan karya seni mahal. Namun keheningan yang menyambutnya terasa sangat menyesakan. Ia melempar tasnya ke atas sofa beludru dan menuangkan segelas air dingin, mencoba meredam gejolak aneh yang terus mengusik batinnya. Bayangan sorot mata pria pengantar barang itu terus menghantuinya, seolah-olah mata itu adalah cermin yang memperlihatkan betapa kerdil jiwanya selama ini. Shena merasa terasing di tengah rumahnya sendiri. Ia memiliki segalanya, namun tak satu pun dari barang-barang ini yang bisa memberikan rasa tenang seperti yang ia lihat pada wajah pria asing tersebut. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya, menampakkan sang kakek, satu-satunya anggota keluarga yang masih ia miliki, yang datang dengan wajah serius namun teduh. Pria tua itu duduk di hadapan cucunya, menyampaikan bahwa masa pencarian calon suami untuk Shena telah berakhir, karena ia telah menemukan sosok yang tepat. Shena mendesah pasrah, merasa hidupnya hanyalah sebuah bidak catur yang digerakkan oleh kepentingan bisnis dan tradisi lama. Tanpa ia ketahui, roda takdir telah mulai berputar lebih cepat dari yang ia bayangkan, menghubungkan benang merah antara kemewahan yang ia benci dan kesederhanaan yang baru saja ia hina dengan begitu kejam di jalanan tadi siang. Benang merah takdir itu kini mulai menarik Shena ke dalam sebuah pusaran tanggung jawab yang selama ini ia hindari dengan berbagai alasan. Di ruang kerja yang dipenuhi aroma kayu cendana, kakek menghela napas panjang sembari menyesap teh hangatnya. Tatapannya tajam, namun menyimpan sejuta rahasia yang tak terucapkan. Ia menjelaskan bahwa calon pendamping yang dipilih bukanlah seorang putra mahkota dari dinasti bisnis raksasa, melainkan cucu dari seorang sahabat lama yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran. Shena merasakan dadanya menyempit. Bayangan harus terikat dengan seseorang yang mungkin hanya mengincar harta keluarganya, membuat ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia berusaha memprotes, namun titah sang kate adalah hukum yang tak terbantahkan, jika ia masih ingin mempertahankan posisinya di dalam perusahaan. Keharusan untuk tunduk pada tradisi ini memaksa Shena untuk tetap tampil sempurna di hadapan publik, meski batinnya menjerit karena merasa hak pilihnya telah dirampas.
ia mulai menyiapkan sebuah acara perjamuan besar. Sebuah pesta yang ia rancang bukan untuk merayakan kegembiraan, melainkan sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa dirinya tetaplah penguasa tunggal atas hidupnya sendiri. Di balik kesibukan mengatur dekorasi bunga lili dan cahaya lilin yang temaram, ada rasa frustrasi yang ia tumpahkan pada setiap staf yang bekerja. Ia butuh pelampiasan atas ketidakberdayaannya menghadapi rencana perjodohan itu, dan ego yang terluka membuatnya semakin bersikap dingin terhadap siapapun yang melintas di jalannya. Tanpa disadari, rutinitas Shena yang biasanya teratur kini mulai goyah karena bayangan insiden di jalanan tempo hari terus muncul tanpa diundang. Setiap kali ia melihat motor yang melintas, jantungnya berdegup tidak keruan, mengira itu adalah pria yang sempat ia remehkan. Kegelisahan itu mencapai puncaknya saat kakek menitipkan sebuah misi kecil. Ia harus menerima kiriman dokumen rahasia dari seseorang yang sangat dipercaya oleh keluarga mereka. Shena tidak pernah menyangka bahwa tugas sederhana ini akan menjadi gerbang pembuka bagi badai emosi yang lebih besar, di mana topeng keangkuhan yang ia kenakan akan segera diuji oleh kehadiran sosok yang paling tidak ingin ia temui lagi di dunia ini. Kehadiran sosok yang paling dihindari itu akhirnya benar-benar terwujud tepat saat pesta ulang tahun Shena mencapai puncaknya di aula utama Hotel Bintang 5. Di tengah denting gelas kristal dan alunan musik klasik yang elegan, seorang pria melangkah masuk dengan langkah tenang. Kontras dengan keriuhan para tamu yang mengenakan gaun serta setelan bernilai ratusan juta. Bima berdiri di ambang pintu besar, masih mengenakan seragam kerja sederhananya, menggenggam sebuah amplop coklat yang tampak usang. Kehadirannya segera memicu bisik-bisik sinis dari para undangan yang merasa terganggu oleh pemandangan asing tersebut. Shena, yang sedang berdiri di tengah lingkaran sosialita, merasakan wajahnya memanas, bukan karena pujian, melainkan karena rasa malu yang luar biasa melihat pria yang pernah ia sengketa di jalanan kini berdiri di rumah keduanya. Tanpa berpikir panjang, Shena melangkah lebar menghampiri Bima. Niatnya hanya satu, menyingkirkan pengganggu ini sebelum reputasinya hancur. Ia tidak membiarkan Bima menjelaskan tujuannya, melainkan langsung menyambar amplop di tangannya dengan kasar. Di hadapan kerumunan yang mulai melingkar, Shena melontarkan kalimat-kalimat tajam yang menghancurkan martabat seseorang lebih dalam dari sebuah luka fisik. Ia menghina ketidaktahuan Bima akan tata krama, menyebutnya sebagai benalu yang mencoba mencari perhatian di tempat yang tidak semestinya, dan akhirnya mengusirnya dengan isyarat tangan yang sangat merendahkan. Puncak dari egonya meledak saat ia menyatakan bahwa orang seperti Bima bahkan tidak layak menghirup udara yang sama dengan tamu-tamunya yang terhormat. Bima tidak membalas dengan amarah. Ia hanya menatap Shena dengan kedalaman emosi yang membuat kata-kata tajam gadis itu seolah memantul tanpa arti. Ia membiarkan dirinya dipermalukan di depan publik, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar dari aula mewah itu, meninggalkan suasana pesta yang tiba-tiba menjadi hening dan canggung. Shena berdiri mematung dengan napas yang memburu, merasa telah memenangkan pertempuran harga diri tersebut. Namun, saat ia melihat amplop coklat di tangannya yang berisi segel resmi keluarga besarnya, sebuah firasat buruk mulai merayap di sela-sela jarinya, membisikkan bahwa ia baru saja melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Firasat buruk itu semakin menguat saat Shena memperhatikan segel lilin merah pada amplop coklat tersebut, yang membawa lambang pribadi kakeknya, sebuah simbol yang hanya digunakan untuk urusan paling krusial. Tangannya sedikit gemetar saat merobek kertas itu, mengabaikan tatapan penasaran para tamu yang masih berbisik di belakang punggungnya. Di dalamnya terdapat sebuah pesan singkat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, menyatakan bahwa pembawa pesan ini adalah tamu kehormatan yang sebenarnya, seseorang yang memegang kunci masa depan perusahaan mereka. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Shena. Oksigen di ruangan mewah itu tiba-tiba terasa menipis saat ia menyadari bahwa pria yang baru saja ia usir dengan penuh kehinaan bukanlah sekadar kurir biasa.
Ia segera berlari keluar menuju lobi, mengabaikan hak sepatunya yang berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Namun sosok Bima telah hilang ditelan kegelapan malam. Hanya ada sisa keheningan di pelataran parkir yang luas, meninggalkan Shena sendirian dengan penyesalan yang mulai merambat naik ke tenggorokannya. Ia merasa seperti seorang pemenang yang baru saja menyadari bahwa piala yang digenggamnya ternyata terbuat dari abu. Malam itu, pesta yang seharusnya menjadi perayaan kejayaannya berubah menjadi penjara pikiran. Setiap musik yang terdengar justru terasa seperti sindiran atas kesombongannya yang membabi buta. Ia pulang dengan perasaan kalah yang amat dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Sesampainya di rumah, ia mendapati kakeknya duduk tenang di ruang tengah, seolah sudah memprediksi kekacauan yang terjadi. Sang kakek tidak memarahi atau berteriak, ia hanya menatap Shena dengan kekecewaan yang jauh lebih menyakitkan dari kemarahan manapun. Beliau berpesan bahwa kehormatan keluarga mereka tidak dibangun di atas tumpukan emas, melainkan di atas rasa hormat kepada sesama manusia. Sebuah pelajaran yang tampaknya telah dilupakan oleh cucu tunggalnya. Shena terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa ia telah membuang kesempatan untuk mengenal sosok yang seharusnya ia hargai. Di bawah sinar lampu kamar yang temaram, ia merenungi setiap kata pedas yang telah ia lemparkan, menyadari bahwa mulai besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di bawah sinar lampu kamar itu, Shena nyaris tidak bisa memejamkan mata hingga fajar menyingsing, membayangkan bagaimana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan sang kakek. Pagi hari tiba dengan suasana yang mencekam. Sebuah undangan makan siang telah disiapkan di sebuah restoran privat yang hanya melayani tamu-tamu khusus dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Kakek bersikeras bahwa hari ini adalah waktu yang tepat bagi Shena untuk diperkenalkan secara resmi kepada calon suaminya, tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi Shena untuk menghindar. Dengan perasaan was-was yang menyelimuti dada, ia merias wajahnya setipis mungkin, mencoba menyembunyikan gurat kelelahan dan kegelisahan yang nampak jelas di balik kelopak matanya. Langkah kakinya terasa berat saat memasuki ruangan berpanel kayu jati yang elegan, di mana aroma kopi mahal bercampur dengan keheningan yang menyesakkan. Kakek sudah duduk di sana, namun pandangannya tertuju pada seorang pria yang membelakangi pintu masuk. Jantung Shena berdegup kencang hingga terasa ke pangkal leher saat pria itu perlahan memutar kursinya untuk menyambut kedatangannya. Dunianya seolah runtuh seketika ketika ia melihat wajah familiar yang kemarin ia caci maki habis-habisan di depan umum. Bima duduk di sana dengan kemeja putih bersih yang rapi, tampak sangat berwibawa tanpa perlu berusaha keras. Sangat kontras dengan penampilannya sebagai pengantar barang yang penuh peluh. Keheningan yang mematikan menyelimuti meja makan tersebut saat mata mereka bertemu kembali dalam jarak yang sangat dekat. Shena merasa lidahnya keluh, sementara Bima hanya memberikan anggukan kecil yang sangat sopan, seolah kejadian memalukan di pesta itu tidak pernah terjadi. Kakek kemudian memperkenalkan Bima sebagai satu-satunya orang yang dipercaya untuk menjaga kelangsungan warisan keluarga mereka. Seorang jenius yang memilih hidup rendah hati demi memahami realitas kehidupan yang sebenarnya. Shena ingin sekali menghilang dari tempat itu, menyadari bahwa pria yang ia anggap remeh kini memegang kendali atas takdir dan masa depannya sendiri. Shena ingin sekali menghilang dari tempat itu, namun kakinya seolah terpaku pada lantai restoran yang dingin saat Bima mulai berbicara dengan artikulasi yang sangat tertata. Tidak ada nada dendam dalam suaranya, hanya sebuah ketegasan yang membuat Shena merasa semakin kecil di kursi mahalnya. Bima menjelaskan bahwa ia tidak tertarik pada harta maupun kekuasaan yang ditawarkan oleh keluarga besar Shena. Ia hanya memenuhi janji kepada almarhum kakeknya untuk menjaga hubungan antar dua keluarga. Namun, melihat sikap Shena yang begitu memuja kasta, Bima memberikan sebuah tawaran yang tidak terduga di depan kakek mereka. Ia menantang Shena untuk menjalani hidup tanpa fasilitas mewah selama 30 hari, bekerja di lapangan bersamanya, guna membuktikan apakah gadis itu memang layak menyandang gelar pemimpin masa depan. Kakek Shena mengangguk setuju tanpa ragu, sementara Shena merasa terjebak dalam skenario yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mencoba melontarkan berbagai alasan untuk menolak, mulai dari kesibukan kantor hingga urusan sosial. Namun Bima dengan tenang mematahkan setiap argumennya. Tantangan ini bukan sekadar hukuman,
melainkan sebuah cermin untuk menunjukkan betapa rapuhnya harga diri yang hanya dibangun di atas tumpukan materi. Bima berjanji, jika Shena berhasil melewati masa itu dengan tulus, ia akan mengundurkan diri dari perjodohan dan membiarkan Shena bebas memilih jalannya sendiri. Namun jika gagal, Shena harus belajar untuk menanggalkan keangkuhannya selamanya. Malam itu, Shena kembali ke rumah dengan perasaan berkecamuk, menatap kartu identitas sederhana yang diberikan Bima sebagai tanda dimulainya hari pertama besok. Ia merasa marah, namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh di sudut hatinya yang paling dalam. Bagaimana mungkin pria yang ia remehkan itu memiliki kekuatan mental untuk menantang balik dunianya yang megah? Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu memandang orang dari apa yang mereka miliki. Namun Bima menuntutnya untuk melihat apa yang ada di dalam jiwa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai melepas perhiasan mahalnya satu persatu, bersiap untuk memasuki dunia yang selama ini ia anggap sebagai tempat orang-orang yang tidak beruntung. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai melepas perhiasan mahalnya satu persatu, menyadari bahwa fajar esok akan membawa realitas yang sangat berbeda dari kenyamanan yang biasa ia rasakan. Pagi berikutnya, Shena harus menelan harga dirinya saat Bima menjemputnya menggunakan motor tua yang sama, namun kali ini ia terpaksa duduk di belakang, memegang erat jaket lusuh pria itu demi menjaga keseimbangan. Mereka tidak menuju ke kantor pusat yang megah, melainkan ke sebuah kawasan padat penduduk di mana Bima mengelola sebuah proyek pemberdayaan masyarakat kecil. Di sana, Shena melihat Bima berinteraksi dengan para pengrajin lokal, berbicara dengan bahasa yang penuh rasa hormat, dan mendengarkan keluh kesah mereka seolah setiap kata adalah emas yang berharga. Shena terpaku melihat bagaimana orang-orang di sana menyambut Bima bukan karena uang yang ia bagikan, melainkan karena kehadiran dan solusi nyata yang ia tawarkan untuk kemajuan usaha mereka. Ia mulai menyadari bahwa kecerdasan Bima jauh melampaui gelar akademis. Pria itu mampu menghitung resiko bisnis sambil tetap menjaga etika yang luhur. Sepanjang hari, Shena ditugaskan untuk membantu mencatat inventaris barang di gudang yang pengap, sebuah pekerjaan yang membuatnya berkeringat dan merasa sangat lelah. Namun, di tengah kelelahan itu, ia tidak mendengar satupun nada ejekan dari Bima, melainkan bimbingan yang sabar setiap kali ia melakukan kesalahan dalam pendataan. Kekaguman mulai tumbuh secara perlahan di sela-sela rasa kesalnya saat ia memperhatikan cara Bima menangani konflik antar pekerja dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada bentakan atau dominasi kekuasaan, melainkan dialog yang membangun kesepahaman bersama. Shena yang biasanya memerintah dengan telunjuk, kini belajar untuk bekerja dengan tangan sendiri, merasakan tekstur kehidupan yang selama ini ia anggap kotor. Saat matahari mulai terbenam, ia mendapati dirinya berbagi kotak makan sederhana dengan Bima di pinggir selokan yang bersih. Menyadari bahwa percakapan paling bermakna dalam hidupnya justru terjadi di tempat yang paling tidak terduga, jauh dari denting gelas kristal pesta. Saat matahari mulai terbenam, ia mendapati dirinya berbagi kotak makan sederhana dengan Bima di pinggir selokan yang bersih. Merasakan kehangatan nasi bungkus yang terasa jauh lebih nikmat daripada menu restoran bintang 5 manapun. Keheningan di antara mereka kali ini tidak terasa mengancam, melainkan dipenuhi oleh refleksi atas apa yang baru saja Shena saksikan sepanjang hari. Bima bercerita tentang filosofi hidupnya, bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain tanpa harus menunjukkan dominasi. Shena mendengarkan dengan saksama, mulai memahami bahwa dinding ego yang selama ini ia bangun setinggi langit sebenarnya hanyalah sebuah benteng rapuh untuk menutupi ketakutannya akan ketidakberdayaan. Ada rasa hormat yang tumbuh secara diam-diam, menggantikan rasa jijik yang dulu selalu memenuhi benaknya setiap kali melihat kemiskinan. Logikanya mulai berperang dengan hatinya. Di satu sisi, ia masih ingin kembali ke zona nyamannya yang serba instan. Namun di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih berharga di sini. Bima menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pengakuan orang lain, melainkan pada ketenangan batin saat kita mampu bersikap jujur pada diri sendiri. Malam itu, saat diantar pulang,
Shena tidak lagi merasa malu duduk di atas motor tua itu, melewati deretan pusat perbelanjaan mewah, tempat teman-temannya biasa berkumpul. Ia justru merasa memiliki rahasia besar yang tidak dipahami oleh dunianya yang dulu. Sebuah pemahaman baru tentang arti kemanusiaan yang sebenarnya. Namun, ketenangan itu terusik saat mereka sampai di depan gerbang rumah Shena dan mendapati beberapa mobil mewah milik dewan direksi perusahaan kakeknya terparkir di sana. Wajah-wajah tegang para petinggi itu menyiratkan bahwa sebuah badai besar sedang melanda bisnis keluarga yang selama ini ia banggakan. Shena merasakan firasat buruk kembali menyergap, menyadari bahwa masa pencarian jati dirinya mungkin akan segera terinterupsi oleh krisis nyata yang mengancam segalanya. Di tengah kepanikan yang mulai merayap, ia menoleh ke arah Bima, mencari pegangan pada ketenangan pria itu sebelum ia melangkah masuk untuk menghadapi kenyataan pahit yang sudah menunggu di dalam. Di tengah kepanikannya mulai merayap, ia menoleh ke arah Bima, mencari pegangan pada ketenangan pria itu sebelum ia melangkah masuk untuk menghadapi kenyataan pahit yang sudah menunggu di dalam. Suasana di ruang tamu utama terasa begitu dingin, meskipun pendingin ruangan tidak disetel pada suhu terendah. Para direktur duduk dengan wajah pucat, memegang tumpukan berkas yang menunjukkan angka-angka kerugian yang tidak masuk akal dalam waktu singkat. Shena baru saja menyadari bahwa perusahaan keluarganya telah diserang dari dalam. Orang kepercayaan kakeknya selama berpuluh-puluh tahun ternyata melakukan penggelapan dana secara sistematis dan melarikan diri tepat saat audit tahunan akan dimulai. Dunia yang selama ini ia anggap kokoh tak tergoyahkan, kini tampak seperti istana pasir yang sedang dihantam ombak besar. Shena merasa lututnya melemas saat mendengar bahwa aset perusahaan telah dibekukan dan nama baik keluarganya berada di ambang kehancuran total. Para pemegang saham mulai menarik dukungan mereka, meninggalkan Shena dan kakeknya dalam pusaran ketidakpastian yang mengerikan. Di saat-saat genting seperti ini, teman-teman sosialita yang biasanya memenuhi kolom komentar media sosialnya mendadak menghilang. Bahkan, tidak satupun dari mereka membalas pesan singkat darinya. Ia merasa benar-benar sendirian di puncak menara yang sedang runtuh, menyadari betapa dangkalnya hubungan yang ia jalin selama ini. Namun saat ia merasa hampir menyerah pada keputusasaan, ia merasakan sebuah kehadiran yang stabil di belakangnya. Bima tetap berdiri di sana, tidak ikut panik, namun juga tidak menunjukkan raut kemenangan atas musibah yang menimpa Shena. Ia melangkah maju, meletakkan dokumen-dokumen tadi dengan rapi, lalu menatap satu persatu para petinggi perusahaan dengan sorot mata yang penuh kendali. Ia tidak memberikan janji kosong atau kata-kata manis yang menghibur, melainkan sebuah analisis tajam mengenai celah hukum yang masih bisa mereka gunakan untuk bertahan. Shena tertegun, melihat bagaimana pria yang pernah ia permalukan itu kini menjadi satu-satunya orang yang tidak berpaling saat badai menerjang kehidupannya dengan begitu dahsyat. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan para direksi yang mulai saling menyalahkan, Bima tetap berdiri tegak, menjadi mercusuar ketenangan di tengah lautan keputusasaan. Ia mulai menyusun strategi darurat, memetakan kembali alur keuangan yang tersisa dengan ketelitian yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Shena menyadari bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh kilau materi, hingga gagal melihat kecemerlangan murni yang tersembunyi di balik kesederhanaan Bima. Pemuda itu tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga memberikan kekuatan moral bagi sang kakek yang tampak sangat terpukul oleh pengkhianatan orang kepercayaannya. Malam itu, setelah para direksi pulang dengan secercah harapan baru, hujan turun dengan lebatnya, seolah ikut menangisi kekacauan yang terjadi. Shena berdiri di teras rumah yang kini terasa asing, menatap air yang jatuh membasahi taman yang biasanya terawat indah. Ia merasa rapuh, seolah seluruh identitasnya telah terkelupas habis bersamaan dengan hilangnya kemewahan yang ia agungkan. Tiba-tiba ia merasakan sebuah payung melindunginya dari percikan air hujan. Bima berdiri di sampingnya, menatap ke arah kegelapan yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu tidak lagi terasa canggung. Ada rasa aman yang merayap di hati Shena.
sebuah perasaan dilindungi yang belum pernah ia dapatkan dari lingkaran pergaulan kelas atasnya. Bima memberikan segelas teh hangat kepada Shena, mengingatkannya bahwa kekuatan sejati seseorang diuji bukan saat ia berada di puncak, melainkan saat ia mampu bangkit dari dasar jurang. Ia tidak menyinggung sedikit pun tentang penghinaan yang pernah diterimanya, menunjukkan kemuliaan hati yang membuat Shena merasa semakin tersentuh. Dalam remang cahaya lampu teras, Shena akhirnya menundukkan kepala, bukan karena malu, melainkan karena rasa hormat yang mendalam. Ia menyadari bahwa di saat dunia menjauhinya, sosok yang ia anggap miskin inilah yang justru memiliki kekayaan batin paling melimpah untuk menopang hidupnya yang kini sedang goyah. Dalam remang cahaya lampu teras, Shena akhirnya menundukkan kepala, membiarkan uap hangat dari teh pemberian Bima membelai wajahnya yang mulai tampak pucat. Namun, kedamaian sesaat itu seketika buyar saat sebuah sedan mewah berwarna perak berhenti tepat di depan gerbang, memecah kesunyian malam dengan suara mesinnya yang halus namun angkuh. Dari dalamnya keluar sosok Adrian, mantan tunangan Shena yang beberapa bulan lalu menjauh karena perselisihan kontrak bisnis. Adrian datang bukan untuk memberikan bantuan atau simpati, melainkan untuk memastikan rumor tentang kehancuran keluarga Shena adalah benar. Dengan langkah yang dipenuhi kesombongan, ia berjalan masuk ke teras, menatap Shena dengan senyum sinis yang seolah menertawakan nasib malang yang menimpa gadis itu. Adrian tidak menyadari kehadiran Bima yang berdiri sedikit di balik bayangan pilar. Fokusnya hanya tertuju pada Shena yang kini ia anggap sebagai bangsawan yang telah kehilangan mahkotanya. Ia melontarkan kata-kata yang menyakitkan, menawarkan bantuan finansial namun dengan syarat yang sangat merendahkan martabat Shena. Seolah-olah Shena hanyalah barang dagangan yang nilainya sedang jatuh. Di matanya, Shena yang sekarang tidak lebih dari sekadar wanita yang kehilangan daya tawar. Namun, sebelum Shena sempat membalas, Bima melangkah maju ke dalam cahaya lampu, membuat Adrian terhenti dan menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan, meremehkan penampilan Bima yang dianggap tidak selevel dengannya. Shena merasa darahnya mendidih saat Adrian mulai mengejek Bima, menyebutnya sebagai sampah jalanan yang mencoba menjadi pahlawan di tengah krisis. Namun, Bima tetap tenang. Tangannya tidak terkepal dan suaranya tidak meninggi sedikit pun saat ia menghadapi provokasi tersebut. Ketegangan memuncak di teras itu, sebuah konfrontasi antara kekayaan yang sombong dan kesederhanaan yang bermartabat. Shena berdiri di antara keduanya, menyadari bahwa ia harus mengambil sikap tegas. Ia melihat perbedaan nyata antara pria yang mengaku mencintainya demi status dan pria yang tulus menjaganya tanpa meminta imbalan apapun di tengah badai yang paling gelap. Ia melihat perbedaan nyata antara pria yang mengaku mencintainya demi status dan pria yang tulus menjaganya tanpa meminta imbalan apapun di tengah badai yang paling gelap. Adrian kembali melontarkan tawa hambar, mencoba memancing reaksi emosional dengan mengungkit kembali masa-masa ketika Shena masih berada di puncak kemewahan, membandingkannya dengan kondisinya sekarang yang ia sebut sebagai kemiskinan yang menyedihkan. Namun, alih-alih merasa terindigasi, Shena justru melangkah maju dan berdiri tepat di samping Bima. Sebuah gestur yang secara simbolis menunjukkan kemana hatinya kini berpihak. Ia menatap Adrian dengan sorot mata yang dingin, menyatakan bahwa dirinya lebih baik kehilangan seluruh aset materinya daripada harus menjual integritasnya kepada orang yang hanya menghargai manusia berdasarkan angka di buku tabungan. Pilihan ini bukan sekedar tentang asmara, melainkan tentang pembuktian harga diri yang telah lama terkubur di bawah tumpukan gengsi. Shena dengan tegas mengusir Adrian dari kediamannya, menegaskan bahwa bantuan yang disertai dengan penghinaan bukanlah bantuan yang ia butuhkan. Adrian pergi dengan amarah yang meluap-luap, meninggalkan ancaman bahwa tanpa dukungannya, perusahaan kakek Shena akan segera dinyatakan bangkrut dalam hitungan hari. Setelah kepergian pria itu, suasana kembali sunyi, namun ada beban berat yang kini menumpu di bahu Shena. Ia baru saja menutup satu-satunya pintu penyelamatan finansial yang tampak nyata demi sebuah prinsip yang baru saja ia pelajari dari Bima. Di bawah rintik hujan yang mulai reda, Bima menatap Shena dengan binar bangga yang tak bisa disembunyikan.
Ia menyadari bahwa gadis di hadapannya telah benar-benar berubah, menanggalkan jubah keangkuhannya demi sesuatu yang jauh lebih abadi. Bima kemudian mengambil sebuah ponsel lipat sederhana dari sakunya dan melakukan sebuah panggilan singkat. Berbicara dalam bahasa asing yang tidak dimengerti Shena dengan nada yang sangat penuh perintah. Shena hanya bisa terpaku, merasakan ada kekuatan besar yang mulai bergerak di balik ketenangan pria ini. Sebuah rahasia yang sebentar lagi akan mengubah keputusasaan mereka menjadi sebuah perlawanan yang tak terduga. Shena hanya bisa terpaku, merasakan ada kekuatan besar yang mulai bergerak di balik ketenangan pria ini. Sebuah rahasia yang sebentar lagi akan mengubah keputusasaan mereka menjadi sebuah perlawanan yang tak terduga. Setelah menutup telepon, Bima mengajak Shena untuk kembali masuk ke dalam ruang kerja kakeknya yang penuh dengan tumpukan berkas audit. Tanpa banyak bicara, ia membuka laptop pribadinya yang tampak biasa saja. Namun di dalamnya terinstal sistem enkripsi tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh lembaga keuangan global. Bima mulai menunjukkan data-data yang tidak bisa diakses oleh publik. Sebuah jejaring investasi bernama Arkan Group yang selama ini menjadi penyelamat ekonomi di balik layar bagi banyak perusahaan yang hampir karam. Keheranan Shena memuncak saat ia menyadari bahwa nama Bima terdaftar sebagai pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas tunggal di grup tersebut. Selama ini, pria yang ia anggap miskin dan ia hina sebagai pengantar barang adalah otak di balik restrukturisasi ekonomi yang sangat disegani di kancah internasional. Bima menjelaskan bahwa penyamarannya selama ini bukanlah untuk menipu, melainkan cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi landasan utama dalam berbisnis, bukan sekedar angka yang dingin. Ia ingin menemukan pasangan dan rekan yang mampu melihat nilai seseorang tanpa silau oleh tahta, dan Shena, melalui air mata penyesalannya, telah membuktikan bahwa jiwanya telah bangun dari tidur panjang keangkuhan. Malam itu juga, melalui satu instruksi darinya, seluruh utang perusahaan keluarga Shena dilikuidasi oleh Arkan Group sebagai bentuk investasi kemitraan strategis. Shena merasa seperti sedang bermimpi. Beban yang tadinya menghimpit dadanya hingga sesak, kini terangkat seketika oleh sosok yang pernah ia tampar harga dirinya di depan umum. Ia menangis terseduh, bukan karena bahagia karena kekayaannya kembali, melainkan karena rasa syukur telah dipertemukan dengan sosok semulia Bima. Di tengah ruangan yang sakral itu, Shena berjanji pada dirinya sendiri untuk mendedikasikan sisa hidupnya demi memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun kembali kejayaan keluarganya dengan cara yang jauh lebih terhormat dan bersahaja. Di tengah ruangan yang sakral itu, Shena berjanji pada dirinya sendiri untuk mendedikasikan sisa hidupnya demi memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun kembali kejayaan keluarganya dengan cara yang jauh lebih terhormat dan bersahaja. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat keluarga Shena berubah total. Desas-desus mengenai kebangkrutan seketika sirna saat sebuah konvoi kendaraan hitam yang elegan berhenti di depan lobi utama. Namun, kali ini bukan Adrian atau kolega sombong lainnya yang turun, melainkan jajaran eksekutif dari Arkan Group yang datang untuk menandatangani nota kesepahaman penyelamatan aset. Para staf dan direksi yang sebelumnya sudah mengemasi barang-barang mereka terpaku melihat sosok yang memimpin rombongan tersebut. Bima, yang kini mengenakan setelan jas buatan penjahit terbaik, memancarkan aura kepemimpinan yang begitu tenang namun tak terpatahkan. Shena berdiri di samping kakeknya di podium utama. Matanya berkaca-kaca melihat bagaimana Bima dengan rendah hati memberikan sambutan pertama. Pria itu tidak sedikit pun menunjukkan wajah penuh kemenangan atau menyinggung tentang perlakuan buruk yang diterimanya dari dewan direksi sebelumnya. Sebaliknya, ia berbicara tentang visi masa depan yang mengedepankan kesejahteraan karyawan bawah dan integritas operasional. Transformasi ini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang pernah meremehkannya, termasuk para pemegang saham yang sempat membelot ke pihak lawan. Mereka kini hanya bisa tertunduk malu, menyadari bahwa mereka telah nyaris kehilangan kemitraan dengan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia bisnis hanya karena penilaian yang dangkal. Proses pemulihan perusahaan berjalan dengan kecepatan yang luar biasa,
karena sistem manajemen efisien yang diterapkan oleh tim Bima. Shena terlibat langsung dalam setiap prosesnya, bukan lagi sebagai bos yang suka memerintah dengan kasar, melainkan sebagai pembelajar yang tekun. Ia turun ke gudang, menyapa para pekerja dengan senyum tulus, dan memastikan setiap hak mereka terpenuhi tanpa ada yang terlewat. Kemenangan ini terasa begitu manis, karena tidak diraih dengan menjatuhkan orang lain, melainkan dengan mengangkat derajat mereka yang selama ini terabaikan. Di bawah bimbingan Bima, Shena mulai memahami bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan untuk menguasai, melainkan pada keberanian untuk melindungi dan melayani sesama dengan sepenuh hati. Di bawah bimbingan Bima, Shena mulai memahami bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan untuk menguasai, melainkan pada keberanian untuk melindungi dan melayani sesama dengan sepenuh hati. Hari-hari yang penuh dengan ketegangan perlahan berubah menjadi rutinitas yang bermakna, di mana Shena tidak lagi mengejar pengakuan lewat barang-barang bermerek, melainkan lewat dampak nyata yang ia berikan bagi lingkungan sekitarnya. Ia menghabiskan banyak waktu untuk merestrukturisasi program tanggung jawab sosial perusahaan. Memastikan bahwa panti asuhan tempat Bima sering membantu, kini mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Penyesalan atas perbuatannya di masa lalu, kini telah bertransformasi menjadi energi positif yang mendorongnya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih tulus dalam setiap interaksi sosial. Momen kebenaran akhirnya tiba, saat kakek Shena memanggil mereka berdua ke taman belakang rumah yang kini kembali asri. Dengan suara yang sedikit bergetar karena haru, pria tua itu menyatakan bahwa misi yang ia titipkan kepada Bima telah selesai dengan hasil yang melampaui ekspektasinya. Ia melihat cucu tunggalnya telah berhasil melewati ujian karakter yang paling berat, yakni kehilangan segalanya untuk menemukan jati diri yang sejati. Kakek memberikan restunya sepenuhnya, bukan karena posisi Bima sebagai pemilik Arkan Group, melainkan karena ia melihat bagaimana Bima mampu menjaga dan membimbing Shena menjadi manusia yang lebih bernilai. Kebahagiaan yang dirasakan Shena saat itu terasa begitu murni. Sebuah perasaan yang tidak bisa dibeli oleh seluruh kekayaan yang pernah ia miliki sebelumnya. Sebagai langkah terakhir dari resolusinya, Shena mengadakan sebuah pertemuan kecil yang hangat, mengundang seluruh pekerja lapangan yang dulu pernah ia abaikan. Di hadapan mereka, ia meminta maaf secara terbuka atas kesombongannya di masa lalu. Sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian besar bagi seseorang yang dulu begitu memuja ego. Respon hangat dan jabat tangan tulus dari para pekerja itu menjadi obat bagi luka batin yang selama ini ia bawa. Di ujung perjuangan ini, ia menyadari bahwa akhir yang bahagia bukanlah tentang kembalinya tahta yang hilang, melainkan tentang kedamaian saat kita akhirnya berani mengakui kesalahan dan memilih untuk berjalan di jalur kebenaran bersama orang yang tepat. Perubahan besar dalam diri Shena membawa suasana baru yang lebih sejuk di seluruh lingkungan perusahaan maupun keluarga besarnya. Ia mulai rutin mengadakan diskusi terbuka dengan para karyawan dari berbagai divisi, mendengarkan ide-ide segar yang selama ini terpendam di balik birokrasi yang kaku. Dari sana, ia belajar bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, memiliki kontribusi penting dalam menjaga keutuhan sebuah organisasi. Bima seringkali hanya memperhatikan dari jauh dengan senyum tipis, merasa bangga melihat bagaimana bunga yang layu itu kini mekar kembali dengan warna yang lebih indah dan akar yang jauh lebih kuat. Hubungan mereka pun berkembang menjadi sebuah kemitraan yang seimbang, di mana tidak ada lagi dominasi kelas atau gengsi yang menghalangi. Mereka sering menghabiskan waktu sore dengan berjalan kaki di taman kota atau mengunjungi perpustakaan rakyat, menikmati kebersamaan tanpa perlu sorotan kamera atau perhatian publik yang berlebihan. Bagi Shena, setiap detik yang dihabiskan bersama Bima adalah pelajaran tentang bagaimana cara menghargai waktu dan keberadaan manusia. Ia kini memahami bahwa harga diri yang sejati tidak akan pernah goyah hanya karena seseorang mengenakan pakaian sederhana atau mengendarai kendaraan tua, karena kemuliaan itu terpancar dari cara seseorang menjaga kehormatan orang lain. Pelajaran pahit yang ia terima di masa lalu menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih bermartabat. Shena tidak lagi merasa perlu membuktikan kekayaannya kepada dunia.
Ia justru merasa lebih kaya saat bisa berbagi beban dengan mereka yang membutuhkan. Ia menyadari bahwa tamparan harga diri yang ia terima di depan umum waktu itu adalah sebuah teguran semesta yang menyelamatkannya dari kehampaan abadi. Dengan hati yang lapang, ia melangkah menuju fase baru kehidupannya, membawa pesan bahwa kebijaksanaan seringkali datang melalui pintu-pintu yang paling sempit dan penuh dengan duri ujian. Dengan hati yang lapang, ia melangkah menuju fase baru kehidupannya, membawa pesan bahwa kebijaksanaan seringkali datang melalui pintu-pintu yang paling sempit dan penuh dengan duri ujian. Kini, Shena dan Bima memutuskan untuk meresmikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi masyarakat yang seringkali menjadi korban ketidakadilan karena status ekonomi mereka. Proyek ini bukan sekadar upaya untuk memperbaiki citra, melainkan manifestasi nyata dari janji Shena untuk menebus masa lalunya yang kelam. Di bawah naungan yayasan tersebut, mereka membangun pusat pelatihan keterampilan yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa harus merasa kerdil di bawah bayang-bayang kekuasaan harta. Suatu sore, Shena kembali ke lokasi di mana ia pertama kali menabrak motor Bima dan melemparkan uang dengan penuh hinaan. Namun, kali ini, tujuannya bukan untuk pamer, melainkan untuk bertemu dengan para pedagang kaki lima di sekitar sana, guna memberikan dukungan modal usaha berbasis syariah tanpa bunga. Ia tidak lagi turun dari mobil dengan langkah angkuh. Ia berjalan perlahan, menyalami satu persatu warga dengan ramah, dan mendengarkan aspirasi mereka dengan penuh kesabaran. Momen ini menjadi penutup luka yang sempurna bagi batinnya. Karena di tempat yang sama di mana ia pernah kehilangan nurani, ia kini justru menemukan kembali kemanusiaannya yang paling murni. Bima, yang berdiri di sampingnya dengan pakaian bersahaja namun berwibawa, menyadari bahwa misinya telah benar-benar tuntas. Ia tidak hanya berhasil menyelamatkan sebuah perusahaan dari kehancuran finansial, tetapi juga telah menyelamatkan sebuah jiwa dari kehancuran moral. Mereka berdua menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka bukan lahir dari kekaguman akan jabatan, melainkan dari rasa hormat atas transformasi karakter yang luar biasa. Malam itu, di bawah taburan bintang yang cerah, mereka merencanakan masa depan yang tidak lagi berfokus pada akumulasi materi, melainkan pada seberapa banyak kebahagiaan yang bisa mereka sebarkan ke sudut-sudut kota yang selama ini terlupakan oleh gemerlapnya kemewahan. Puncak dari segala perjalanan ini akhirnya tertuang dalam sebuah perjamuan sederhana di halaman panti asuhan, tempat di mana Bima dulu sering mengabdi dalam sunyi. Tidak ada karpet merah atau pengawalan ketat. Yang ada hanyalah deretan meja kayu panjang yang dipenuhi makanan hangat untuk anak-anak yatim dan para pekerja jalanan yang dulu sempat Shena remehkan. Di tengah suasana yang penuh kehangatan itu, Shena berdiri di samping Bima, menatap kerumunan orang yang kini memandangnya bukan dengan rasa takut atau benci, melainkan dengan senyum persaudaraan yang jujur. Shena mengambil mikrofon bukan untuk memamerkan kesuksesannya, melainkan untuk memberikan pidato singkat yang menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Dengan suara yang tenang, namun bergetar oleh emosi, ia mengakui bahwa tamparan yang ia berikan pada Bima dulu sebenarnya adalah tamparan bagi dirinya sendiri. Sebuah peringatan bahwa ia telah kehilangan jati diri sebagai manusia. Ia menyampaikan pesan moral yang sangat kuat bahwa kehormatan sejati seseorang tidak terletak pada